Aku takut ya ke rumah ibu. Deg-degan banget ini, ucapku seraya menyisir rambut suamiku. Jangan khawatir, Rania. Aku tidak akan menyetujui permintaan dia kok. Kamu jangan berpikir yang macam-macam ya. Raka menarik kedua tanganku, melingkarkannya ke leher dia. Bukannya menyelesaikan menyisir rambut, aku malah bermanja seakan enggan untuk pergi. Sumpah demi apapun, aku takut menghadapi ibu mertua kali ini. Takut jika dia akan menyuruh putranya untuk menikahi Sarah. Awas saja jika itu terjadi. Terpaksa aku akan mengatakan di mana Kang Adi berada. Dengan begitu, pasti Sarah tidak punya alasan lagi untuk meminta suamiku menikah dengannya. Menyebut nama wanita itu membuatku emosi seketika. Ingin rasanya aku mencekik lehernya hingga dia terkulai lemas. Au, kok aku dicekik, Ran? Maaf kelepasan, ujarku nyengir. Ternyata bukan Sarah yang aku cekik, melainkan suamiku sendiri. Sehabis maghrib, aku dan Raka pergi ke rumah ibu mertua. Dan benar saja, wanita itu masih ada di sana. Assalamualaikum, ucapku pelan. Waalaikumsalam. Ayo masuk, nak. Ibu memberikan perintah. Aku berjalan ke dalam rumah, lalu duduk di samping ibu yang berhadapan langsung dengan Sarah. Wanita itu tersenyum padaku, namun aku mendelikkan mata seraya melemparkan pandangan. Ada apa? Ibu menyuruh kami datang, tanya Raka. Suamiku langsung duduk di sebelahku. Tangannya sengaja merangkul bahuku, seolah-olah ingin memberikan kenyamanan dan ketenangan padaku. Sarah, dia meminta ibu untuk menjadikan dia menantu. Dia ingin kamu jadi menikahinya. Terdengar helaan nafas dari Raka. Sudah aku duga, wanita itu terlalu berani. Lihat saja, bahkan dia datang seorang diri tanpa didampingi ibunya. Kurasa dia memang bukanlah wanita lugu, korban dari Kang Adi, melainkan sama-sama gatalnya dengan pria itu. Dan Raka sudah menolaknya kemarin, ucap Raka kemudian. Ibu pun menolak karena tahu kalian baru saja menikah. Akan sangat menyakitkan untuk Rania jika sudah harus mendapatkan madu di usia pernikahan yang masih sangat dini. Benar, ibu melemparkan pandangan ke arahku. Aku mengangguk lemah, tapi dia masih terus membujuk dan memohon. Dan akhirnya ibu sudah membuat keputusan sendiri. Ibu akan mengizinkan dia masuk dan menjadi menantu di rumah ini, asal dengan satu syarat. Hatiku yang barusan sudah merasa senang dan tenang, tiba-tiba terasa dihempas dari ketinggian. Ucapan ibu diakhiri kalimat mampu mengoyak perasaanku. Bu, maksud ibu apa? Ujar Raka tidak terima. Ibu akan merestui dia menikah denganmu, asal dia mampu mengerjakan pekerjaan seorang istri. Apa itu, Bu? Tanya Sarah dengan wajah semeringah. Namun di sini, di dalam dadaku, ada gemuruh yang luar biasa hebat. Aku tidak tahu syarat apa yang akan dikatakan ibu pada wanita itu. Bagaimana jika dia menyanggupi persyaratan itu? Bagaimana denganku yang enggan berbagi ini? Masak. Saya tidak mau punya menantu yang tidak bisa memasak dan beberes rumah. Kalau bisa masak, bisa jadi mantu. Kalau tidak, jangan harap. Tutur ibu dengan serius. Pandanganku beralih ke arah Sarah yang wajahnya tidak sesemeringah tadi. Ada guratan kekecewaan dan kekhawatiran di wajah itu. Apa dia tidak bisa masak? Rasanya tidak mungkin. Wanita kampung tidak bisa memasak. Kamu bisa? Tanya ibu. Saya tidak bisa masak, Bu. Aku membulatkan mata mendengar jawaban Sarah. Bagaimana mau jadi seorang istri kalau tidak bisa masak? Harusnya kamu tahu kalau tugas seorang istri itu tidak cuma hanya membuka untuk suaminya,
Istri juga harus bisa memuaskan perut suami. Sudah saya bilang berkali-kali sama kamu, saya dan suami akan bertanggung jawab atas anak dalam perutmu, meskipun Adi tidak menikahi kamu sampai dia besar. Tapi saya butuh suami, Bu, ujar Sarah terisak. Tunggu Adi pulang, atau tunggulah sampai kamu melahirkan. Setelah itu, silahkan kamu menikah dengan siapapun. Anak kamu saya yang urus. Bukan saya tega, Sarah. Bukan saya egois. Tapi keadaannya sekarang pelik. Adi tidak ada. Tapi dengan seenaknya, kamu meminta Raka untuk menjadi suamimu. Di mana hatimu? Tidakkah kamu memikirkan perasaan istrinya? Kalau Adi ada, pasti saya akan memaksa dia untuk menikah denganmu. Meskipun akan ada hati wanita lain yang terluka. Tapi dia bisa apa? Orang Adi benar-benar salah. Hening. Setelah ibu berucap panjang lebar, kami semua diam. Hanya ada isak tangis Sarah yang menjadi irama malam ini. Haruskah aku mengatakan keberadaan Kang Adi agar masalahnya cepat selesai? Ya, sepertinya harus. Bu, sebenarnya saya tahu di mana Kang Adi saat ini, ucapku kemudian. Semua mata menyorot ke arahku saat ini. Tidak terkecuali mata merah Sarah. Kamu yakin? Tanya Raka. Aku mengangguk pasti. Ini, aku menyerahkan ponsel bertuliskan pesan dari Raisa kepada Raka. Kening suamiku mengernyit ketika satu persatu pesan itu dia baca. Maksudnya apa ini, Ran? Kenapa Raisa mengatakan takut ada Kang Adi? Apa jangan-jangan? Aku mengangguk sebagai isyarat. Raisa juga pernah Adi lecehkan? Tanya ibu panik. Hampir, Bu. Itu loh, Kah, yang waktu kita pertama kali datang ke sini setelah menikah. Dia menangis bukan karena takut hantu, tapi emang Kang Adi yang hampir berbuat hina pada Raisa. Tuturku menjelaskan. Raka mengusap wajah dengan kasar. Begitupun dengan ibu yang terlihat begitu murung dan sedih. Kenyataan bahwa putra sulungnya tidak hanya bejat kepada orang lain, tapi juga kepada adiknya sendiri. Meskipun tidak lahir dari rahim yang sama, tapi darah tetap mengalir kental pada tubuh Raisa. Bu, sepertinya saya tidak bersedia untuk menikah dengan Kang Adi, celetuk Sarah setelah beberapa saat kami saling diam. Kenapa? Tanyaku. Saya gak mau punya suami bejat seperti itu. Sana sini mau, sampai adiknya pun ikut diembat. Lebih baik saya gak menikah daripada bersuamikan penjahat seperti anak ibu. Saya permisi, ujar Sarah seraya beranjak. Tidak ada yang mencegah wanita itu pergi. Kami hanya melihatnya tanpa ingin menegur dia. Masalah dalam keluarga ini mampu menyita pikiran dan perasaan ibu. Kekecewaan terlihat begitu kentara setelah aku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Raisa. Suruh bapakmu pulang, Kah? Dia sedang ada di rumah Pak RT. Besok dia harus menjemput Adi ke kota. Raka tidak menjawab. Ia hanya mengelus kepalaku pelan lalu beranjak pergi. Gusti, apa dosaku hingga harus diberi ujian seperti ini? Sabar, Bu. Aku mengelus pundak ibu. Kenapa Raisa tidak bilang sama ibu ya, Ran? Raisa diancam, Bu. Sebenarnya aku pun dilarang menceritakan ini kepada siapapun. Tapi rasanya Rani sangat jahat jika terus menutupi ini. Allah, dada ibu sakit, Ran, ucap ibu memegangi dadanya. Ya Allah, Bu. Astagfirullahalazim. Ibu. Bersambung.